Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Najla Nabila. Jadi kali ini saya akan menyampaikan 4 item atau 4 poin dalam video ini, yaitu yang pertama poin tentang teknik membuka materi, yang kedua yaitu teknik penyampaian materi, yang ketiga itu ketika bertanya atau bercerita saat menyampaikan materi, dan yang keempat yaitu menutup materi. Nah, dari maksud poin ini yang akan ditujukan khusus pada pelatihan yang akan saya lakukan, yaitu dengan tema tips menjadi pribadi yang asyik ketika berkomunikasi. Nah, pelatihan ini yang akan dilakukan di Pondok Pesantren Al Jihad sebagaimana yang telah tertulis sebelum-sebelumnya di laporan. Jadi saya mengambil objek atau yang mengikuti pelatihan ini para santri. Nah, dengan itu maka saya menyampaikan beberapa rencana singkat saya ketika pelatihan nanti. Nah, yang pertama teknik membuka materi. Ketika saya akan memulai materi, jadi saya akan memberikan ice breaking atau juga disebut sebagai perkenalan. Nah, di sini kita akan saling berkenalan dari pemateri atau yang berbicara, saya sendiri yang berbicara, dan juga peserta. Nah, di situ yang digunakan adalah metode atau games bingo. Nah, ini tujuannya untuk saling kenal kayak gitu. Nah, gitu juga nanti akan disajikan yel-yel. Tips pertama dalam cara kita berkomunikasi dengan asyik, yaitu yang pertama adalah berbicara secara efektif. Nah, bagaimana berbicara secara efektif itu? Yang pertama kita memperhatikan bagaimana lawan bicara kita gitu. Jangan sampai kita nggak fokus lawan berbicara kita di depan, kita melihat ke samping, ke belakang, dan lain sebagainya. Itu akan muncul ketidaknyamanan saat berkomunikasi. Nah, itu secara singkatnya. Kemudian tips yang kedua itu berbicara dan penuh semangat. Jangan sampai saat kita berbicara dengan guru, dengan teman sekelas atau dan lain sebagainya, kita lesu seperti orang sakit atau seperti kita belum makan. Tapi jangan juga kita terlalu menggebu-gebu, jadi pesan yang akan kita sampaikan dari komunikasi tersebut nggak tersampaikan gitu, jadi tidak masuk ke dalam inti dari komunikasi tersebut atau percakapan tersebut. Nah, kemudian berbicara dengan penuh motivasi. Nah, berbicara dengan penuh motivasi ini maksudnya kita memilih kata-kata yang tepat ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, bisa juga kita menambahkan quotes-quotes atau motivasi-motivasi yang sesuai dengan subjek atau objek yang ada di sekitar kita gitu. Kalau anak-anak sekolah bagaimana quotes-nya, kalau buat mungkin komunikasi dalam organisasi bagaimana quotes-nya. Jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan atau dengan kondisi juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu menyampaikan dengan indera. Maksudnya menyampaikan dengan indera ini yaitu bahasa tubuh kita ini menyenangkan. Bahasa tubuh kita saat berkomunikasi ini menyenangkan. Jangan sampai kita terlihat tidak nyaman, jangan sampai kita terlihat tidak tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Karena kita yang memulai pembicaraan, jangan sampai kita yang seperti ini tidak asik untuk kedepannya. Jadi bagaimanapun kita berusaha dengan 4 tips tadi, kita mempertahankan komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita, baik dan juga asyik kayak gitu. Jadi itu akan terbawa suasana dan akan enak untuk berbicara gitu. Nah, itu untuk poin teknik penyampaian materi. Jadi saya akan menyampaikan beberapa tips. Nah, kemudian akan ditambah atau sebagai materi tambahan, saya akan bercerita tentang
pengalaman saya ketika saya bersekolah di Pondok Modern Dasar Gontor, dan juga ketika saya menjadi peserta terbaik kegiatan P2KK di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga ketika saya pernah menjabat sebagai ketua panitia pelaksanaan Pekan Ta'aruf di Himpunan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi di situ akan menimbulkan banyak ketertarikan dari peserta pelatihan. Nah, setelah saya menyampaikan itu, saya akan menawarkan pertanyaan. Nah, karena mereka di masa-masa anak sekolah kelas 10 11 itu mereka sangat tertarik pada hal dunia luar, terlebih ini targetnya anak santri, jadi mereka akan banyak menanyakan hal-hal yang mereka ingin ketahui kayak gitu. Nah, setelah materi berlanjut dan sudah sharing bagaimana komunikasi, mencoba dan sebagainya, materi ini akan ditutup dengan istirahat dan lanjut dengan pencobaan maksudnya itu saya selaku pembicara, saya yang melakukan pelatihan juga, saya akan memberikan game bagaimana saya akan melihat apakah mereka menangkap apa materi yang saya berikan di pelatihan tersebut. Nah, game tersebut yaitu hunting targets, yaitu yang dimana saya akan memberikan beberapa target kepada peserta pelatihan dan mereka akan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik sesuai tips yang sudah saya bagikan, seperti itu. Nah, nanti targetnya itu bisa guru, bisa teman, bisa penjaga sekolah, atau penjaga kantin, dapur dan sebagainya. Jadi mereka akan berkomunikasi sesuai dengan yang mereka dapat, target yang mereka dapat, seperti itu. Nah, mungkin video singkat ini saya sampaikan karena saya juga melakukan pelatihan sendiri individu, bukan untuk berkelompok. Jadi saya melakukannya sendiri. Juga ini videonya mungkin belum bisa bersama anak-anak karena anak-anak juga masih libur sekolah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.